Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita jumpa lagi pada kesempatan ini pada momen ngopi online, ngopi online, ngopi online. Jadi Bapak Ibu, pada momen ngopi online ini kita akan membicarakan tentang 4 model manajemen resiko UMKM. Jadi kita coba memberi gambaran, inspirasi, imajinasi. Semoga ini bermanfaat, menjadi ilmu bagi Bapak dan Ibu, dan menjadi iman Bapak Ibu dalam menjalankan kesuksesan hidup agar tidak tersesat dan disesatkan. Oke Bapak Ibu, 4 model manajemen resiko. Kita mulai dari manajemen resiko. Jadi kita coba membedah resiko. Bapak Ibu, resiko itu kita coba saya bedah jadi ada 4 juga. Jadi 4 model itu, yang pertama resikonya itu sendiri. Resiko itu ada 4. Yang pertama, resiko yang pertama artinya sama dengan kerugian. Yang kedua, resiko itu terjadi di waktu yang akan datang. Karena resiko itu kan peramalan, estimasi kerugian yang akan terjadi di depan. Nah, yang ketiga, resiko itu terduga. Resiko yang ke depan bisa terduga. Dan yang keempat, resiko itu ada yang tidak terduga. Jadi resiko itu kalau secara pengertiannya, pemahamannya ada 4. Pertama, resiko adalah kerugian. Resiko itu terjadinya di masa yang akan datang. Resiko itu ada terduga, dan resiko itu tidak terduga. Jadi 4. Nah, itu model yang pertama. Model yang kedua, resiko itu kita coba mencari, menginventarisir atau mendetailkan lagi lah. Jadi artinya sama dengan memanajemenkan tepatnya. Nah, dalam dasar manajemen itu ada 4. POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi dari 4 ini kita coba persoalan resiko tadi. Nah, yang pertama, manajemen risiko ini juga dibagi 4. Satu, rencana risiko. Apa sih yang akan direncanakan pada risiko terjadi? Biasanya risiko yang terjadi yang terduga ya. Kalau yang tidak terduga itu seperti bencana, gempa. Ini rencana risiko yang ke depan itu adalah, pastilah kita akan mencoba jangan terjadi risiko pelanggan yang sedikit. Nah, ini kalau berbicara dengan UMKM kan berarti berusaha, tentu kan ujung-ujungnya adalah konsumen atau pelanggan. Jadi kita merencanakan jangan sampai pelanggan sedikit. Artinya kita rencana risiko itu jangan sampai rencana tidak terjadi risiko. Biasanya risiko yang terduga pada usaha kecil ini adalah risikonya tuh kecilnya pelanggan. Nah, yang kedua tadi di level planning ya, kemudian di level actuating atau pelaksanaan, agar bagaimana rencana kita gagalkan rencana konsumen yang sedikit, pelanggan yang sedikit, maka kita harus bisa membuat promosi. Jadi ini sudah terencanakan nih bahwa akan terjadi resikonya adalah pelanggan yang sedikit. Nah, untuk melakukannya itu yang poin keduanya adalah kita actuating atau aksi. Kita harus melakukan perbanyak promosi. Jadi bagi Bapak Ibu yang pelaku UMKM yang kecil ini kan, kalau sekarang ini promosi ini sangat gampang nih, via medsos saja udah bisa promosi. Jadi itu dirutinkan promosi itu. Nah, kemudian ada namanya organizing. Jadi 4 model yang kedua itu dalam manajemen resiko ini, bagian yang ketiganya itu adalah organizing. Organizing ini adalah bagaimana biasanya tuh UMKM itu kan dari kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro itu yang 50 juta ke bawah, usaha kecil itu 50 sampai 500 juta, dan yang menengah itu 500 juta ke atas. Nah, kita ambil 50 ke bawah. Biasanya dalam suatu usaha kecil itu organisasi atau kelompok yang bekerja itu minimal tuh paling banyak ada 4. Nah, jadi untuk organisasi pada manajer risiko ini coba dibagikan pembagian kerjanya. Jadi berempat itu memang harus ada yang produksi, ada yang promosi, ada yang bagian keuangan, pencatatan, dan bagian ada yang melihat strategi. Jadi harus dibagi. Jadi diorganisasikan berempat itu nggak apa-apa. Satu orang itu memiliki tugas kerja yang
tiga atau empat kegiatan, karena memang kita sedikit orangnya. Jadi ada yang promosi sekaligus pemasaran, produksi sekaligus strategi. Nah, mungkin ada lagi bagian catatan keuangan dan strategi pendatangan keuangan. Nah, atau satu lagi bagian daripada pemikiran bagaimana inovasi. Jadi harus ada skop pengorganisasian. Nah, yang bagian keempat dalam manajemen risiko ini adalah pengawasan. Bagaimana manajemen risiko pengawasan? Pengawasan ini sederhana. Pengawasan ini kita hanya menimbang rencana tadi. Bagaimana meninjau rencana yang kita rencana kita tadi adalah menggagalkan konsumen yang sedikit. Artinya kita harus melihat dalam perjalanannya pengawasan kita tuh jangan sampai risiko kita, pelanggan kita sedikit. Artinya tim yang bagian melakukan aksi-aksi kegiatan itu harus bekerja. Jadi bagian promosi harus terus mencari-cari promosi agar bisa pelanggan kita banyak. Nah, itu empat model kedua dalam manajemen risiko. Yang pertama tadi modelnya adalah risiko itu sendiri, yang keduanya manajemennya, yang ketiga strateginya. Nah, strategi dalam manajemen risiko ini ada 4 juga. Sebenarnya risiko itu sama dengan kerugian tadi ya. Kalau ini disamakan dengan strategi SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, maka risiko itu sama dengan resiko itu sama dengan bagiannya eksternal seperti kelemahan dan ancaman. Nah, jadi POAS tadi kekuatan, SWOT, SWOT itu tadi ada strategi risikonya ada 4 dari SWOT. SWOT itu adalah kekuatan pada usaha mikro nih, yang kecilnya ada kepada individu manajemen sumber individu orangnya. Jadi artinya begini, kekuatan pada usaha kecil ini adalah misalnya 4 orang tadi. 4 orang ini tadi kalau bekerjanya sangat semangat tanpa spontanitas dan terus, itu rasanya itu adalah kekuatan, karena orang ini akan mempunyai pengetahuan yang kuat dan itu adalah kekuatan sehingga dia bisa melakukan perubahan. Nah, kekuatan ini ranahnya ranah internal, ranah di internal usaha itu sendiri. Kemudian ranah internal yang keduanya adalah peluang. Peluang ini kalau dalam usaha itu adalah pasar itu tidak akan pernah mati. Pasar itu tidak akan terbatas. Jika kita bisa mendapatkan pasar itu, maka itu adalah peluang. Jadi peluang itu adalah keuntungan, dan resiko atau kerugian itu adalah kelemahan. Nah, kemudian masuk ke dalam ancaman. Jadi strength, weakness, opportunity. Sekarang yang weaknessnya, yang kelemahan ya. Apa yang menjadi ancaman dalam usaha kecil? Ancaman cuma satu kok, dan ini untuk semua. Kalau tidak ada pembeli atau sedikit pembeli, itu adalah ancaman. Jadi itu ranahnya eksternal. Nah, kelemahan dalam usaha mikro, usaha kecil ini apa? Usaha mikro ini apa? Kelemahannya tetap kepada sedikitnya gencar untuk berjualan atau sedikitnya promosi yang dilakukan. Jadi harus kelemahan itu, kalau kita lemah dalam promosi, lemah dalam memberikan sampel-sampel apa yang kita jual atau yang kita contohkan, itu rasanya peminat akan menjadi lemah. Nah, itu 4 model ketiga dalam manajemen risiko. Kemudian model keempat ini tidak bisa dipakai ranah akademisi, ranah ilmiah, ranah logika, ataupun ranah nalar manusia. Jadi yang poin model keempat manajemen risiko ini sebenarnya balik ke iman dan keyakinan. Apa itu? Tapi ini bisa membuat peningkatan usaha. Udah banyak bukti, bahkan lintas agama. Jadi kalau kita bagi agama Islam, untuk mengantisipasi risiko agar kita bisa mendapat keuntungan, 4 model yang terakhir ini bisa dipakai. Yang pertama itu ya, cobalah dalam berbisnis atau jualan itu dalam hati sholawat Nabi. Yang kedua, cobalah sedekah. Yang ketiga, bacalah al-waqiah. Yang keempat, cobalah duha. Jadi ada 4 juga. Nah, insya Allah usaha kita itu akan kecil risiko dan besar keuntungan. Nah, jadi Bapak Ibu, manajemen risiko tadi saya simpulkan ada 4 model manajemen risiko. Yang pertama pengertian ini dibagi 4 lagi. Yang pertama adalah
Risiko adalah kerugian, risiko terjadi di waktu yang akan datang, risiko ada yang terduga, dan risiko yang tidak terduga. Nah, kemudian manajemen risiko itu ada juga 4 melalui dasar-dasar manajemen itu sendiri. Bagaimana perencanaan antisipasi risiko, bagaimana pelaksanaan risiko itu agar tidak terjadi, bagaimana pengorganisasian agar risiko itu gagal dan bisa lebih bagus lagi dalam mendapatkan keuntungan, dan bagaimana pengawasan agar rencana risiko gagal tidak terjadi. Nah, baru yang keempat, ketiga menemukan model SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, ancaman, kelemahan, kesempatan, dan kekuatan. Nah, yang baru terakhir menggunakan 4 faktor Tuhan, yaitu selawat, sedekah, duha, dan al-wakiyah. Oke, Bapak Ibu, warung kopi online kita cukup ini bisa dapat manfaat bagi Bapak Ibu untuk dalam kejernihan usaha sehingga bisa mensukseskan hidup. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik walaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.